Suara jangkrik malam menyelimuti sebuah desa kecil di lereng Gunung Merapi, Jawa Tengah. Kabut tipis turun perlahan, menyelimuti rama-rama sederhana berdinding anyaman bambu. Di salah satu rumah itu, seorang pemuda bernama Gimin, 27 tahun, tengah duduk di depan tungku kayu. Matanya kosong menatap api yang mulai meredup. Peluh di dahinya bercampur dengan sisa debu tanah dari sawah yang kering kerontang. Gimin tidak tahu lagi harus kerja apa, ucapnya lirih, memecah keheningan. Dari dalam kamar, terdengar suara batuk lemah ibunya, Bu Sarti, yang sudah lama sakit-sakitan. "Le, sing sabar, Gusti mesti paring dalan," jawab ibunya dengan suara parau. Gimin hanya diam. Pandangannya tertuju pada foto ayahnya yang sudah meninggal bertahun-tahun lalu. Di sampingnya, tampak adiknya yang masih kecil sedang tertidur pulas dengan buku sekolah di pelukan. Di wajah polos itu, Gimin melihat tanggung jawab besar yang harus ia pikul sendirian. Hidup di desa kecil seperti itu bukan hal mudah. Pekerjaan sawah tak lagi menjanjikan karena cuaca tak menentu dan harga gabah terus turun. Hari-hari Gimin dihabiskan membantu tetangga mengangkat batu, menjadi kuli bangunan, atau mengantar hasil panen ke pasar dengan upah seadanya. Tapi sebesar apapun usahanya, uang yang terkumpul tak pernah cukup untuk membeli obat ibunya, apalagi biaya sekolah adiknya yang terus naik. Suatu malam, di warung kopi dekat jalan utama, Gimin mendengar cerita dari temannya yang baru pulang dari Arab Saudi, kerja di sana berat Min, tapi hasilnya bisa buat bangun rumah dan nyekolahin anak. Katanya sambil meneguk kopi hitam. Kata-kata itu terngiang di kepala Gimin semalaman. Ia tak bisa tidur, antara takut meninggalkan ibu dan adiknya, dan harapan bisa memperbaiki nasib keluarganya. Keesokan paginya, Gimin memutuskan sesuatu yang mengubah hidupnya. Ia menjual satu satania kambing peninggalan ayahnya untuk biaya keberangkatan sebagai TKI. Dengan tangan gemetar, ia menandatangani dokumen di agen penyalur tenaga kerja. Saat berpamitan, ibunya memeluknya erat. Air mata menetes di bahunya. "Le, nenek kowe, wis tekan kana, ojo lali solat, ojo lali asalmu. Rezeki sing halal, iku sing bakal enjaga awakmu," pesan sang ibu dengan suara bergetar. Perjalanan menuju bandara menjadi saat paling berat bagi Gimin. Di dalam bus, ia menatap keluar jendela, melihat sawah-sawah yang semakin jauh tertinggal. Ia teringat masa kecilnya bermain lumpur bersama ayah, dan janji dalam hatinya untuk pulang suatu hari membawa kebahagiaan bagi keluarganya. Pesawat mendarat di tanah Arab, sebuah dunia yang sama sekali asing baginya. Udara panas menyengat, orang-orang berbicara dalam bahasa yang tak ia mengerti, dan gedung-gedung tinggi menjulang seakan menelannya. Ia merasa kecil, sangat kecil, di tengah keramaian kota yang megah itu. Hari pertama bekerja, ia dikirim ke rumah besar bergaya Timur Tengah, dengan pagar tinggi dan pintu kayu berukir emas. Di sanalah ia bertemu dengan majikannya, Elmira, wanita Arab berusia 35 tahun. Cantik namun berwajah dingin dan berwibawa. Rambutnya tertutup hijab elegan, langkahnya tegas seperti seorang ratu. "Namamu siapa?" tanya Elmira, dalam bahasa Inggris yang tegas. "Gimin, madam, from Indonesia," jawabnya terbata. Elmira hanya mengangguk singkat, lalu memberi isyarat agar ia mengikuti pelayan lain ke garasi. Mulai hari itu, Gimin resmi menjadi supir pribadi Elmira, tanpa tahu bahwa pertemuan itu akan menuntunnya ke kisah cinta yang tak pernah ia bayangkan. Sebelumnya, malam pertama di kamar kecilnya, Gimin menatap jendela yang menghadap ke taman. Lampu-lampu kota Arab berkilau seperti bintang. Ia berbisik pelan, "Mak, adik, Gimin bakal kerja keras di sini. Meskipun jauh, doa kalian yang bakal jaga Gimin." Air mata jatuh di pipinya. Ia tak tahu apa yang menantinya di negeri asing itu. Hanya keyakinan bahwa setiap keringat yang menetes akan menjadi langkah menuju masa depan yang lebih baik. Hari-hari pertama Gimin di negeri Arab terasa seperti mimpi yang berat dan membingungkan. Suara azan menggema dari menara masjid yang menjulang tinggi, menyadarkannya setiap subuh bahwa ia kini jauh dari rumah. Udara pagi di sana berbeda, bukan sejuk, tapi kering dan panas menusuk kulit. Ia mengenakan seragam sederhana berwarna abu-abu, dengan tulisan kecil di dada driver Elmira's Residence. Setiap langkah di rumah megah itu terasa asing. Lantai marmer dingin, dinding tinggi berhias kaligrafi emas, dan aroma parfum mahal yang selalu tercium di udara. Bagi Gimin, semua itu seperti dunia lain. Dunia yang terlalu jauh dari desanya yang penuh tanah dan lumpur. Ia masih terbata-bata memahami bahasa Arab, hanya mengandalkan beberapa kata sederhana yang diajarkan teman sesama TKI.
Hari pertama ia bekerja sebagai supir pribadi. Rasa gugupnya tak tertahankan. Elmira, majikannya, berdiri di depan pintu, mengenakan abaya hitam dengan kacamata besar. Wajahnya cantik tapi penuh wibawa. "Be ready at 7," katanya singkat. Gimin hanya mengangguk. "Yes, madam." Mobil yang dikendarainya adalah sedan hitam mengilap, merek yang bahkan belum pernah ia lihat di kampung. Saat ia memegang setir untuk pertama kali, tangannya bergetar. Di belakangnya, Elmira duduk dengan anggun sambil membuka ponselnya. Tidak banyak bicara, hanya suara langkah tumit sepatu dan aroma parfum mahal yang membuat jantung Gimin berdebar tanpa sebab. Hari-hari berikutnya, Gimin mulai terbiasa dengan ritme hidup majikannya. Setiap pagi, ia menjemput Elmira ke restoran miliknya. Sebuah tempat mewah di tengah kota Riyadh bernama Zahra Palace, yang selalu ramai dikunjungi orang-orang kaya. Di sana, Elmira adalah sosok yang dihormati. Semua orang menunduk ketika ia lewat. Ia mengatur semuanya dengan disiplin dan ketegasan luar biasa. Namun, di balik sikap dinginnya, Gimin sering melihat sorot mata yang kosong, seperti seseorang yang menyimpan luka. Kadang saat Elmira duduk di kursi belakang mobil, pandangannya jauh menembus jendela, tanpa suara. Pernah sekali Gimin mendengar ia berbisik dalam bahasa Arab. Semua ini tak berarti tanpa seseorang yang bisa mengerti. Kalimat itu membuat Gimin penasaran. Siapa yang dimaksudnya? Meski bekerja keras, Gimin sering menjadi bahan ejekan pekerja lain. "Orang kampung tak tahu adat," kata salah satu penjaga rumah sambil tertawa. Namun Gimin memilih diam. Ia hanya ingin bekerja dan mengirim uang ke kampung. Setiap malam, setelah pekerjaan selesai, ia duduk di kamar kecil di dekat garasi, menulis surat untuk ibunya. Surat yang jarang bisa dikirim, tapi selalu ia tulis dengan harapan, "Mak, Gimin sehat." Kerja keras, meski kadang dimarahi. Doa mak yang bikin Gimin kuat. Musim panas tiba. Suatu sore, Elmira memintanya mengantar keluar kota untuk menghadiri pertemuan bisnis. Jalanan panjang membelah padang pasir. Matahari terbenam menumpahkan warna oranye keemasan di cakrawala. Tapi tak lama, mobil mereka mogok di tengah jalan sunyi. Sinyal hilang, udara semakin dingin. Gimin turun, membuka kap mobil, dan memperbaikinya dengan senter kecil di tangan. Elmira tampak cemas, namun terdiam melihat kesungguhan Gimin yang berusaha sekuat tenaga. Keringatnya menetes, tangannya kotor penuh oli. Setelah hampir 1 jam, mesin akhirnya menyala. Gimin menatap Elmira, tersenyum kecil. "Sudah bisa, madam." Elmira hanya menatapnya lama, lalu berkata pelan, "Thank you, Gimin." Kata sederhana itu membuat dada Gimin bergetar. Untuk pertama kalinya, Elmira memanggil namanya dengan lembut. Sejak malam itu, ada perubahan kecil di antara mereka. Elmira mulai sering mengajaknya berbicara ringan saat di perjalanan tentang cuaca, tentang makanan, bahkan tentang keluarganya di Indonesia. Kadang ia tertawa kecil saat mendengar cerita Gimin tentang sawah, hujan, dan anak-anak yang bermain lumpur. "You miss your home?" tanya Elmira suatu kali. "Every day, madam. But I must stay strong," jawab Gimin dengan mata berkaca. Elmira teh jiang, lalu menatap jendela. "I understand." Hari demi hari berlalu. Elmira mulai mempercayakan banyak hal pada Gimin. Mengambil anak yatim peliharaannya dari sekolah, membeli bunga favoritnya, bahkan mengantar pesanan restoran penting. Gimin menjadi sosok yang tak hanya pekerja, tapi juga seseorang yang membuatnya merasa aman. Namun di balik semua itu, Gimin masih memikul kerinduan yang tak pernah padam. Setiap malam, ia menatap langit Riyadh dan membayangkan bintang-bintang yang sama terlihat dari langit desanya. Ia berbisik, "Mak, Gimin baik-baik saja." Tapi, kadang, sepi sekali di sini. Ia tidak tahu. Di balik tatapan dingin Elmira, perlahan tumbuh perasaan yang sama, rasa kagum pada pria sederhana yang datang dari jauh, dengan hati yang jujur dan tulus, seperti air di gurun yang gersang. Awal kedekatan Gimin dan Elmira, hari-hari Gimin di rumah Elmira, perlahan mulai berubah. Jika dulu setiap pagi ia menjalankan tugas dengan kepala menunduk, kini Elmira mulai menyapanya lebih dulu. "Good morning, Gimin," ucapnya lembut sambil menatap secangkir kopi di tangannya. Gimin, yang masih canggung, hanya menjawab pelan, "Good morning, madam." Bagi Gimin, hal kecil seperti itu terasa besar. Ia bukan lagi sekadar bayangan yang berdiri di balik kemudi. Elmira mulai melihatnya bukan hanya sebagai pekerja, tapi sebagai manusia yang punya hati, cerita, dan kejujuran yang tak dibuat-buat. Semuanya berawal dari peristiwa di jalan gurun itu.
ketika mobil mogok dan Gimin tanpa ragu melindunginya dari badai pasir. Setelah kejadian itu, Elmira tak lagi memandangnya sama. Setiap kali Gimin berbicara dengan logat Jowenia yang kental, Elmira justru tersenyum. Kadang, ia meminta Gimin mengulang kalimat, karena menurutnya suaramu seperti lagu yang tenang. Suatu sore, saat langit riat berubah jingga, Elmira meminta Gimin menemaninya ke taman di belakang rumah. Di sana ada kolam kecil dengan ikan koi yang berenang pelan. Ia duduk di kursi besi, menatap air tanpa suara. Dulu suamiku sering duduk di sini, katanya tiba-tiba. Gimin terdiam. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Dia meninggal 3 tahun lalu, kecelakaan mobil. Sejak itu, aku tak suka berbicara dengan siapapun. Gimin menunduk hormat. Maaf madam, semoga dia tenang di sana. Elmira menatapnya. Matanya memerah, tapi tersenyum tipis. Kau orang yang sopan, Gimin. Sederhana, tapi hangat. Malam itu, sesuatu berubah. Di tengah kesepian rumah besar itu, 2 hati yang berbeda dunia mulai menemukan kedamaian di dalam percakapan. Kecil dan perhatian sederhana. Hari-hari selanjutnya terasa lebih ringan bagi Gimin. Ia sering diajak ke restoran milik Elmira, bukan hanya untuk mengantar, tapi juga menemani. Ia belajar cara kerja restoran besar, para pelayan yang sibuk, aroma rempah Arab yang menggoda, dan cara Elmira memimpin dengan ketegasan yang lembut. Kadang Elmira mencoba bercanda, meski dengan cara yang kaku. Di Indonesia, kalian makan nasi 3 kali sehari, benar? Gimin tertawa kecil. Iya madam. Kalau belum makan nasi, rasanya belum makan. Elmira mengangguk. Lucu. Di sini, nasi hanya pelengkap. Tapi sepertinya aku mulai mengerti kenapa kalian kuat bekerja. Gimin juga memperkenalkan Elmira pada hal-hal kecil yang ia rindukan dari tanah air. Seperti teh manis hangat, tempe goreng, dan kebiasaan tersenyum pada siapa saja. Ia membuatkan teh buatan sendiri suatu sore, dan Elmira berkata pelan. Rasanya seperti tenang, seperti rumah. Mereka mulai berbicara, bukan hanya soal pekerjaan. Kadang Elmira bercerita tentang masa kecilnya di Jeddah, tentang ayahnya yang keras, dan ibunya yang lembut, tentang rasa sepi menjadi janda muda di tengah keluarga besar yang lebih peduli pada status dan harta. Kadang aku benci rumah besar ini, katanya lirih. Kenapa, madam? Karena terlalu sunyi. Gimin menatapnya dengan tatapan tulus. Sunyi itu bukan karena rumahnya besar, tapi karena tidak ada yang peduli di dalamnya. Elmira teh ciang, lalu menatap wajahnya lama. Kau pandai bicara, Gimin, tapi aku tahu itu dari hati. Malam demi malam, suasana di antara mereka semakin akrab. Gimin tidak pernah melampaui batas, ia tetap hormat, menjaga sikap. Tapi setiap kali Elmira berjalan mendekat, ada getaran halus di dada yang sulit dijelaskan. Suatu malam, ketika Elmira sakit demam karena kelelahan, Gimin dengan hati-hati membawakan sup hangat ke kamarnya. Ia menunggu di luar pintu, tapi Elmira memanggilnya masuk. Duduklah Gimin. Tidak pantas, madam. Tidak apa. Malam ini, aku tidak ingin sendirian. Suasana hening. Hanya suara detik jam dan napas lembut di antara mereka. Di saat itulah, Elmira berkata sesuatu yang membuat waktu seolah berhenti. Kau tahu, Gimin, kadang aku merasa Tuhan mengirimmu ke rumah ini bukan untuk bekerja, tapi untuk mengingatkanku bahwa masih ada orang jujur di dunia ini. Gimin tak mampu berkata apa-apa, hanya menunduk dan berucap lirih. Saya cuma ingin jadi orang baik, madam. Itu saja. Elmira tersenyum, menatapnya dengan mata basah. Dan itu yang membuatmu berbeda. Dari malam itu, hubungan mereka bukan lagi sekadar majikan dan pekerja. Ada kedekatan batin yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Hanya bisa dirasakan oleh 2 hati yang sama-sama terluka, namun berani membuka diri di tengah padang pasir riat yang kering. 2 jiwa itu perlahan menemukan oase kecil bernama perhatian dan kasih. Tanpa mereka sadari, cinta telah tumbuh. Diam-diam, tulus, dan tanpa pamrih di antara bahasa, budaya, dan dunia yang berbeda. Kepulangan dan takdir berbalik waktu berjalan perlahan sejak hari Gimin meninggalkan Riyadh. Di desa kecilnya di Jawa Tengah, hidupnya kembali seperti dulu, sederhana, penuh kerja keras, dan kesunyian. Tapi ada satu hal yang tidak sama. Hatinya kini hampa. Pagi-pagi ia ke sawah, sore membantu tetangga memperbaiki atap rumah. Ia jarang bicara, hanya tersenyum ketika orang menanyakan pengalamannya di Arab. Wah, Gimin sekarang sudah orang luar negeri, kata seorang tetangga. Gimin hanya menjawab lirih. Luar negeri itu panas, Pak.
Tapi hatinya lebih dingin dari gunung di sini. Ibunya yang sudah mulai sehat sering memperhatikan anaknya itu dengan khawatir. "Le, kowe kenapa?" Kayak Wong hilang semangat. Gimin tersenyum kecil. "Ora, Mak. Gimin cuma kangen." Tapi bukan sama tempat. Ia tidak pernah menyebut nama Elmira. Setiap kali teringat wajah wanita itu, dadanya terasa sesak. Surat terakhir dari Riyad tidak pernah datang. Seolah semuanya berakhir tanpa kata penutup. Namun hidup selalu menyimpan kejutan bagi mereka yang sabar. Suatu sore yang mendung, suara klakson mobil asing terdengar di depan rumah Gimin. Anak-anak desa berlarian. Penasaran melihat mobil hitam mengilap yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Pintu mobil terbuka perlahan. Dan seorang wanita berabaya putih turun, diikuti oleh 2 asisten. Wajahnya teduh, langkahnya anggun. Dialah Elmira. Gimin yang sedang menimba air hampir menjatuhkan embernya. Ia berdiri terpaku, seolah tak percaya pada penglihatannya. Elmira. Suaranya bergetar. Wanita itu tersenyum lembut, menatap Gimin dengan mata yang berkaca-kaca. "Assalamualaikum, Gimin." "Waalaikumsalam. Ini benar, Madam?" Elmira mengangguk. "Bukan lagi Madam. Sekarang cukup Elmira saja." Warga desa mulai berkerumun, berbisik-bisik melihat pemandangan langka. Seorang wanita Arab datang Jojo ke kampung sederhana. Ibunya keluar dari dalam rumah, kaget sekaligus bingung. "Gimin, iki sopo le?" Gimin masih terpaku. "Iki, tamu jauh, Mak. Sangat jauh." Elmira menunduk hormat pada ibu Gimin. "Saya datang untuk mengucapkan terima kasih karena telah melahirkan anak sebaik Gimin." Ibu Gimin tak mengerti sepenuhnya. Tapi melihat wajah tulus Elmira, ia hanya tersenyum dan mempersilakannya masuk di dalam rumah bambu itu. Elmira menatap sekeliling. Dinding sederhana, foto keluarga tua, dan aroma kayu bakar. "Begini rupanya rumah tempatmu tumbuh," katanya lembut. Gimi menunduk. "Tidak banyak yang bisa dibanggakan di sini, Madam." Elmira menatapnya. "Jangan panggil aku Madam lagi. Aku datang bukan sebagai majikanmu, tapi seseorang yang kehilangan bagian dirinya di sini." Air mata menetes di pipinya. "Sejak kau pergi, Gimin, aku sadar, bukan nama besar, bukan harta yang membuatku merasa hidup, tapi ketulusanmu." Gimin tercekat, menatap wanita itu dengan mata bergetar. "Tapi dunia Madam terlalu tinggi untuk saya gapai." Elmira mendekat, menggenggam tangannya. "Tidak ada dunia tinggi atau rendah di hadapan Tuhan. Yang ada hanya hati. Dan hatiku memilih kamu." Ibunya yang duduk di pojok rumah menatap mereka berdua, lalu tersenyum haru. "Nak, kalau Tuhan sudah menulis takdir, siapa kita yang bisa menolak?" Hari-hari berikutnya, Elmira tinggal beberapa minggu di desa itu. Ia menolak tidur di hotel. Ia ingin merasakan kehidupan Gimin yang sesungguhnya. Mencuci dengan air sumur, memasak dengan tungku, dan berjalan di pematang sawah. Warga desa awalnya heran, tapi lama-lama mereka menyukai wanita itu. Ramah, dermawan, dan tidak sombong. Setiap sore, Gimin dan Elmira duduk di bawah pohon jambu, berbicara tentang banyak hal, tentang hidup, tentang perbedaan, dan tentang masa depan. "Kalau aku membuka restoran di sini, kau mau bantu aku?" tanya Elmira suatu sore. Gimin tersenyum. "Saya hanya tahu cara nyetir, Madam." Elmira tertawa kecil. "Kalau begitu, kau akan belajar memasak bersamaku." Beberapa minggu kemudian, kabar mengguncang desa itu. Elmira melamar Gimin secara terbuka. Ia berdiri di halaman rumah dengan pakaian sederhana, tapi penuh keyakinan. "Di tanah ini, aku menemukan ketulusan. Aku ingin menghabiskan sisa hidupku bersama orang yang mengajarkanku arti cinta tanpa pamrih," katanya di hadapan keluarga dan warga desa. Semua orang terdiam. Gimin menunduk, matanya basah. Ia tak percaya seorang wanita seperti Elmira datang sejauh ini hanya untuknya. Dengan suara serak ia menjawab, "Kalau ini benar kehendak Allah, saya terima Elmira. Tapi izinkan saya mencintaimu bukan karena siapa kamu, tapi karena hatimu." Air mata bahagia pun pecah. Ibu Gimin memeluk mereka berdua. Suara takbir dan doa menggema di rumah kecil itu. Tak ada pesta mewah, hanya kebahagiaan yang tulus di tengah kesederhanaan. Beberapa bulan kemudian, sebuah papan kecil berdiri di pinggir jalan desa bertuliskan Al Gimin Resto, restoran kecil dengan cita rasa Arab Indonesia. Di sana, aroma nasi kebuli bercampur dengan sambal terasi. Simbol dua dunia yang kini menyatu di pojok restoran. Foto Gimin dan Elmira terpajang. Mereka berdiri berdampingan, tersenyum dengan pakaian adat Jawa dan abaya putih. Di bawahnya tertulis kalimat sederhana, "Cinta tak mengenal bahasa,
warna kulit, atau status. Ia hanya mengenal kejujuran. Dan setiap kali matahari terbenam di langit desa, Elmira akan berbisik lembut kepada suaminya. Dulu, aku punya segalanya, tapi kosong. Sekarang aku hanya punya kamu, dan dunia terasa lengkap. Kepulangan dan takdir berbalik waktu berjalan perlahan, sejak hari Gimin meninggalkan Riyadh. Di desa kecilnya di Jawa Tengah, hidupnya kembali seperti dulu, sederhana, penuh kerja keras, dan kesunyian. Tapi ada satu hal yang tidak sama. Hatinya kini hampa. Pagi-pagi ia ke sawah, sore membantu tetangga memperbaiki atap rumah. Ia jarang bicara, hanya tersenyum ketika orang menanyakan pengalamannya di Arab. Wah, Gimin sekarang sudah orang luar negeri, kata seorang tetangga. Gimin hanya menjawab lirih. Luar negeri itu panas, Pak. Tapi hatinya lebih dingin dari gunung di sini. Ibunya yang sudah mulai sehat, sering memperhatikan anaknya itu dengan khawatir. Kowe kenapa? Kayak Wong hilang semangat. Gimin tersenyum kecil. Ora, Mak. Gimin cuma kangen. Tapi bukan sama tempat. Ia tidak pernah menyebut nama Elmira. Setiap kali teringat wajah wanita itu, dadanya terasa sesak. Surat terakhir dari Riyadh tidak pernah datang. Seolah semuanya berakhir tanpa kata penutup. Namun hidup selalu menyimpan kejutan bagi mereka yang sabar. Suatu sore yang mendung, suara klakson mobil asing terdengar di depan rumah Gimin. Anak-anak desa berlarian. Penasaran melihat mobil hitam mengilap yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Pintu mobil terbuka perlahan, dan seorang wanita berabaya putih turun, diikuti oleh 2 asisten. Wajahnya teduh, langkahnya anggun. Dialah Elmira. Gimin yang sedang menimba air hampir menjatuhkan embernya. Ia berdiri terpaku, seolah tak percaya pada penglihatannya. Elmira. Suaranya bergetar. Wanita itu tersenyum lembut, menatap Gimin dengan mata yang berkaca-kaca. Assalamualaikum, Gimin. Waalaikumsalam. Ini benar, Madam? Elmira mengangguk. Bukan lagi Madam. Sekarang cukup Elmira saja. Warga desa mulai berkerumun, berbisik-bisik melihat pemandangan langka. Seorang wanita Arab datang Jojo ke kampung sederhana. Ibunya keluar dari dalam rumah, kaget sekaligus bingung. Gimin, iki sopo le? Gimin masih terpaku. Iki, tamu jauh, Mak. Sangat jauh. Elmira menunduk hormat pada ibu Gimin. Saya datang untuk mengucapkan terima kasih karena telah melahirkan anak sebaik Gimin. Ibu Gimin tak mengerti sepenuhnya. Tapi melihat wajah tulus Elmira, ia hanya tersenyum dan mempersilakannya masuk di dalam rumah bambu itu. Elmira menatap sekeliling. Dinding sederhana, foto keluarga tua, dan aroma kayu bakar. Begini rupanya rumah tempatmu tumbuh, katanya lembut. Gimin menunduk. Tidak banyak yang bisa dibanggakan di sini, Madam. Elmira menatapnya. Jangan panggil aku Madam lagi. Aku datang bukan sebagai majikanmu, tapi seseorang yang kehilangan bagian dirinya di sini. Air mata menetes di pipinya. Sejak kau pergi, Gimin, aku sadar. Bukan nama besar, bukan harta yang membuatku merasa hidup, tapi ketulusanmu. Gimin tercekat, menatap wanita itu dengan mata bergetar. Tapi dunia Madam terlalu tinggi untuk saya gapai. Elmira mendekat, menggenggam tangannya. Tidak ada dunia tinggi atau rendah di hadapan Tuhan. Yang ada hanya hati. Dan hatiku memilih kamu. Ibunya yang duduk di pojok rumah menatap mereka berdua, lalu tersenyum haru. Nak, kalau Tuhan sudah menulis takdir, siapa kita yang bisa menolak? Hari-hari berikutnya, Elmira tinggal beberapa minggu di desa itu. Ia menolak tidur di hotel. Ia ingin merasakan kehidupan Gimin yang sesungguhnya. Mencuci dengan air sumur, memasak dengan tungku, dan berjalan di pematang sawah. Warga desa awalnya heran, tapi lama-lama mereka menyukai wanita itu. Ramah, dermawan, dan tidak sombong. Setiap sore, Gimin dan Elmira duduk di bawah pohon jambu, berbicara tentang banyak hal, tentang hidup, tentang perbedaan, dan tentang masa depan. Kalau aku membuka restoran di sini, kau mau bantu aku? Tanya Elmira suatu sore. Gimin tersenyum. Saya hanya tahu cara nyetir, Madam. Elmira tertawa kecil. Kalau begitu, kau akan belajar memasak bersamaku. Beberapa minggu kemudian, kabar mengguncang desa itu. Elmira melamar Gimin secara terbuka. Ia berdiri di halaman rumah dengan pakaian sederhana, tapi penuh keyakinan. Di tanah ini, aku menemukan ketulusan. Aku ingin menghabiskan sisa hidupku bersama orang yang mengajarkanku arti cinta tanpa pamrih. Katanya, di hadapan keluarga dan warga desa. Semua orang terdiam. Gimin menunduk, matanya basah. Ia tak percaya. Seorang wanita seperti Elmira
datang sejauh ini hanya untuknya. Dengan suara serak ia menjawab, kalau ini benar kehendak Allah. Saya terima Elmira, tapi izinkan saya mencintaimu bukan karena siapa kamu, tapi karena hatimu. Air mata bahagia pun pecah. Ibu Gimin memeluk mereka berdua. Suara takbir dan doa menggema di rumah kecil itu. Tak ada pesta mewah, hanya kebahagiaan yang tulus di tengah kesederhanaan. Beberapa bulan kemudian, sebuah papan kecil berdiri di pinggir jalan desa bertuliskan Al Gimin Resto, restoran kecil dengan cita rasa Arab Indonesia. Di sana, aroma nasi kebuli bercampur dengan sambal terasi. Simbol dua dunia yang kini menyatu di pojok restoran. Foto Gimin dan Elmira terpajang. Mereka berdiri berdampingan, tersenyum dengan pakaian adat Jawa dan abaya putih. Di bawahnya tertulis kalimat sederhana, cinta tak mengenal bahasa, warna kulit, atau status. Ia hanya mengenal kejujuran. Dan setiap kali matahari terbenam di langit desa, Elmira akan berbisik lembut kepada suaminya. Dulu, aku punya segalanya, tapi kosong. Sekarang aku hanya punya kamu, dan dunia terasa lengkap. Hari pernikahan itu akhirnya tiba. Matahari bersinar lembut di langit desa Jawa Tengah, menyinari rumah sederhana yang kini telah disulap menjadi tempat yang penuh bunga dan kebahagiaan. Di halaman rumah, para tetangga berkumpul. Anak-anak berlari sambil membawa bendera kecil bertuliskan selamat untuk Gimin dan Elmira. Gimin mengenakan beskap hitam dan belangkon Jawa, sementara Elmira tampil anggun dengan kebaya putih berhias rendah halus dan kerudung sutra tipis. Siapapun yang melihat mereka akan tahu, cinta bisa menyatukan dua dunia yang berbeda. Tak ada perbedaan bahasa, budaya, atau status yang bisa menghalangi dua hati yang saling tulus. Suara gamelan berpadu dengan lantunan doa. Ibu Gimin duduk di kursi depan dengan air mata yang tak bisa ia tahan. Gusti, matur nuwun, anakku sing dulu miskin saiki nemu kebahagiaan sejati. Bisiknya pelan. Elmira menunduk hormat di depannya, mencium tangan sang ibu dengan penuh takzim. Terima kasih ibu, karena sudah melahirkan lelaki sebaik Gimin. Tangisan haru pun pecah di antara para tamu. Semua menyaksikan bagaimana cinta bisa tumbuh dari keikhlasan, bukan kemewahan. Pernikahan itu sederhana, tapi penuh makna. Tidak ada pesta besar. Tidak ada tamu dari kalangan bangsawan Arab. Hanya senyum tulus dari warga desa yang menyaksikan dua insan yang pernah terpisah ribuan kilometer, kini bersatu di bawah langit yang sama setelah ijab kabul selesai. Gimin menggenggam tangan Elmira erat. Aku janji, aku akan menjagamu bukan karena aku ingin balas budi, tapi karena aku cinta, katanya lirih. Elmira tersenyum. Matanya berkilau. Dan aku berjanji, aku akan mencintaimu bukan karena siapa dirimu, tapi karena hatimu. Beberapa bulan kemudian, restoran mereka, Al Gimin Resto, menjadi perbincangan banyak orang. Di dindingnya tergantung foto-foto perjalanan mereka. Gimin saat masih jadi sopir di Riyadh. Elmira mengenakan abaya di depan restoran Zahra Palace, dan potret mereka berdua di sawah. Restoran itu unik. Di sana, aroma rempah Arab berpadu dengan wangi nasi goreng Jawa. Pelanggannya datang bukan hanya karena makanan, tapi karena kisah cinta di balik setiap piring yang disajikan. Di setiap meja, tertulis kutipan kecil. Hidup bukan tentang dari mana kita datang, tapi kemana hati kita pulang. Suatu sore, Gimin duduk di depan restoran sambil menyeruput teh. Angin membawa aroma nasi kebuli dari dapur. Elmira duduk di sampingnya, mengenakan baju batik, senyumnya lembut. Gimin, ingat waktu pertama kau menjemputku di Riyadh? Tanyanya. Masih. Madameh, maksudku, istriku. Jawabnya malu-malu. Elmira tertawa kecil. Kau masih gugup memanggilku istri ya? Gimin mengangguk sambil tersenyum. Aku cuma masih merasa ini semua mimpi. Elmira menatap langit sore yang berwarna keemasan. Aku juga dulu tidak percaya cinta bisa datang dua kali dalam hidup. Tapi Tuhan memang punya cara sendiri untuk mempertemukan dua jiwa yang tersesat. Gimin memegang tangan Elmira, menatapnya dalam-dalam. Aku hanya orang kampung Elmira. Tapi kalau aku mati nanti, aku ingin dikebumikan di sini. Di tempat aku pertama kali mengenal arti kesetiaan. Elmira mengangguk pelan. Dan aku ingin tetap di sisimu. Dimanapun itu. Tahun demi tahun berlalu. Restoran mereka makin berkembang, dibantu warga sekitar yang mereka pekerjakan. Gimin menjadi sosok inspirasi. Dari TKI biasa menjadi pengusaha sukses tanpa meninggalkan kesederhanaan. Sementara Elmira dikenal sebagai wanita Arab yang memilih cinta sejati daripada harta. Mereka berdua sering menjadi bintang tamu di berbagai acara lokal.
Namun, setiap kali ditanya rahasia kebahagiaan mereka, Gimin selalu menjawab dengan kalimat sederhana. Saya cuma jujur, sabar, dan tidak menyerah pada cinta yang benar. Suatu malam, setelah semua pelanggan pulang, Gimin dan Elmira duduk di taman belakang restoran, taman kecil yang ditanami pohon zaitun, simbol kedamaian. Bintang-bintang bertaburan di langit. Elmira bersandar di bahu suaminya. Gimin, katanya pelan. Kalau suatu hari nanti aku lebih dulu pergi, jangan menangis. Yah, jangan bicara begitu. Gimin memotong. Suaranya berat. Elmira tersenyum lembut. Aku hanya ingin kau tahu, kalau aku bahagia, kau membuat aku merasa hidup lagi. Setelah sekian lama mati di dalam sepi, Gimin menatapnya lama. Lalu berkata lirih, kamu datang dari jauh, bukan untuk tinggal di Arab atau Indonesia, tapi di hatiku. Air mata jatuh tanpa bisa ia tahan. Elmira menggenggam tangannya. Dan kamu adalah rumah yang tidak pernah aku miliki sebelumnya. Kisah mereka menjadi legenda di kampung itu. Orang-orang masih sering datang ke restoran Al-Gimin, bukan hanya untuk makan, tapi untuk mendengar kisah cinta dua manusia yang melampaui jarak, budaya, dan perbedaan. Setiap malam, sebelum menutup restoran, Gimin menyalakan lilin kecil di depan foto pernikahan mereka. Ia tersenyum, lalu berbisik, terima kasih, ya Allah, karena engkau mengajarkan cinta lewat perjalanan yang penuh air mata. Narasi penutup bergema pelan. Suara lembut yang seolah berbicara langsung ke hati penonton. Kadang cinta datang di tempat yang tak kita duga. Ia tidak peduli warna kulit, bahasa, atau pangkat. Ia hanya peduli siapa yang tulus menjaga hati. Karena cinta sejati bukan tentang siapa yang sempurna, tapi siapa yang tetap tinggal meski dunia menentangnya. Dan di bawah sinar rembulan malam, terlihat siluet dua insan duduk berdampingan di depan restoran kecil. Tangan mereka saling menggenggam, menatap bintang yang dulu menjadi saksi saat doa mereka dipanjatkan di dua langit yang berbeda.